Malaysia terancam disalip Laos dan Kamboja. Ini alarm dari Ong Kim Swee. Malaysia pernah menjadi raksasa muda Asia Tenggara. Era Harimau Muda sempat menyinari sepak bola kawasan dengan emas SEA Games 2009 dan 2011. Dan puncaknya juara AFF 2010. Namun kini, alarm itu berbunyi makin keras. Kita kalah dari Filipina, kata Ong Kim Swee, ex-pelatih timnas Malaysia pada 31 Juli kemarin. Jangan kaget jika suatu hari nanti, Laos, Kamboja, bahkan Brunei bisa mengalahkan Malaysia. Pernyataan itu bukan sekedar emosi sesaat. Malaysia U23 baru saja tersingkir dari Asian Cup U23 2025. Mereka hanya finish ketiga di grup A setelah kalah 0-2 dari Filipina, menang besar atas Brunei dan ditahan imbang 0-0 oleh tuan rumah Indonesia. Dan ini bukan kali pertama Malaysia tampil mengecewakan di turnamen kelompok umur. Dalam 5 edisi Asian Cup U23, Harimau Muda belum pernah menyentuh final. Pencapaian terbaik 2 kali semifinal, itu pun diakhiri dengan kekalahan adu penalti dan harus puas di peringkat keempat. Di ajang SEA Games pun tak jauh beda. Sejak 2013, hanya 3 kali mencapai semifinal dari 6 edisi. Mereka pernah jadi runner-up tahun 2017, tapi 2 kali juga kalah di perebutan medali perunggu. Apa yang salah? Ong Kim Swee menunjuk langsung pada satu akar masalah. Sistem pembinaan pemain muda kita sudah kehilangan arah. Dulu, Malaysia punya program Harimau Muda, dibentuk oleh FAM pada 2007. Para pemain muda dipisahkan dari Liga Utama, dipoles lewat kompetisi di luar negeri, dan diberi jam terbang konsisten. Hasilnya nyata, emas SEA Games, pemain-pemain yang jadi tulang punggung skuad senior dan trofi AFF 2010. Tapi semua itu dihentikan tahun 2015. Sejak itu, pembinaan pemain muda hanya bergantung pada klub lokal dan kejuaraan domestik. Namun, banyak dari mereka tidak punya infrastruktur atau keberanian untuk mengorbitkan talenta muda. Akibatnya, banyak pemain muda sekedar jadi penghangat bangku cadangan. Negara lain seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, bahkan Filipina tidak punya program seperti Harimau Muda. Tapi mereka punya akademi dan sistem kompetisi klub yang konsisten dan kuat. Lanjut Ong. Lebih parah lagi, Malaysia kini mulai gencar melakukan naturalisasi. Ketika pembinaan lemah, maka naturalisasi dipilih sebagai solusi cepat. Namun Ong memperingatkan, ini bukan solusi jangka panjang. Naturalisasi besar-besaran hanya membatasi ruang tumbuh pemain lokal. Pernyataan Ong memicu diskusi luas di Asia Tenggara, termasuk dari publik Vietnam yang menyindir tajam. Baru menang 4-0 lawan Vietnam, Stadion Bukit Jalil seakan meledak. Tapi sekarang Malaysia takut disalip Kamboja. Naturalisasi tidak akan bikin kamu hebat kalau pembinaan tetap lemah. Kalau semua dibangun dengan cara instan, maka runtuhnya pun akan cepat. Pahit memang, tapi itu kenyataan. Sepak bola muda Malaysia sedang berada di persimpangan. Jika tidak segera mengambil langkah strategis, mereka akan ketinggalan jauh dari negara-negara lain dan bahkan benar-benar bisa disalip oleh Laos, Kamboja, bahkan Brunei Darussalam. Ong Kim Swee menyarankan untuk menghidupkan kembali Harimau Muda atau minimal membangun kembali struktur pembinaan yang menjalin jam terbang, kompetisi, dan kesempatan bermain untuk pemain usia muda. Karena di sepak bola, mimpi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah sistem.